Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melaksanakan praktik analisis distribusi dan transportasi terhadap usaha budidaya jamur tiram yang berada di Desa Bikis, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dan Provinsi Sumatera Selatan. Usaha jamur tiram ini merupakan usaha yang terbesar di Sumatera Selatan. Hari ini saya sudah bertemu langsung dengan pimpinan usaha jamur tiram. Selamat sore, Bu. Ibu namanya Ibu siapa, Ibu? Rosita. Ibu Rosita. Ini sudah berdiri berapa lama, Bu? 16 tahun dari 2011. 16 tahun ya, dari 2011. Berarti sangat cukup lama di sini, Iya, Bu ya. Alhamdulillah. Saya mau izin, Bu, melakukan wawancara terhadap Ibu terhadap unit usaha ini, Bu ya. Oke, langsung saja, Bu. Ibu, saya mau tanya Ibu ya. Di sini kan Ibu usahanya itu jamur tiram ya, Bu ya. Iya, benar. Itu dari usaha ini tuh sudah berapa tahun? Alhamdulillah kami sudah berdiri 16 tahun 2011. Tapi umur yang udah di badan hukum kan 4 tahun. Oh, berarti sudah badan hukum. Sudah badan hukum, sudah legal. Dulu ya. Ini saya mau tanya, Bu, beberapa pertanyaan di sini. Saya mau tanya tentang identifikasi alur rantai pasok. Nah, di sini kan pasti Ibu membudidayakan jamur tiram itu ada pemasok kan, Bu, untuk backlog, untuk ini pasti ada pemasok kan, Bu. Nah, saya mau tanya, Bu, siapa saja pemasok utama bahan baku dari usaha ini di sini? Kalau bahan baku pemasok kami seperti serbuk kayu. Kami memanfaatkan sumber alam. Sumber alam, Ibu ya. Serbuk kayu. Ya, terus kami juga bahan bakunya itu ada dedak, istilahnya bekatul kan. Dedak itu kami pemasok kami dari luar. Dari mana aja? Dari Arsemusi, dari desa-desa sebelah seperti Danau Rata. Terus kami juga sering dari Blitang. Oh, Blitar. Ya, dedak aja. Blitar ini untuk dedak ya, Bu? Ya, dedak. Selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu memilih dan menjalin hubungan dengan pemasok? Pastinya kan sudah bertahun-tahun cukup baik ya, Bu? Ya, cara kami harga transparan, mengikut pasaran. Kami beli harga pasaran, terus kami juga tidak pindah-pindah pemasok. Oh, berarti tidak ada ikatan. Sudah terjalin persahabatan Ya, pemasok, Bu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah ada tantangan, Bu, untuk memperoleh bahan baku untuk produksi ini, Bu? Ada tantangan kami, karena kami sering kayak seperti serbuk kayu, kami kan banyak tuh yang perlu. Tapi kami sekarang ada bahan bakunya itu dari PT-PT. Jadi PT-PT. Dari PT itu PT apa aja, Bu? PT kertas, pabrik kertas di Desa Bakung. Oh, Tapi kami terkendala sekarang, kami kan pelaku UMKM kan, bisa dikatakan masih UMKM. Nah, kami terkendala semua serbuk itu sudah diborong PT dari Bandar Lampung. Jadi keluhan kami di serbuk kayu ini, ya, Bu, ya, untuk backlog tadi, Bu. Ya, jadi keluhan kami kalau bisa UMKM itu disejahterakan dulu, baru bisa jual keluar. Oke, selanjutnya saya mau tanya, Bu, di sini ada aspek produksi. Di sini apakah semua produk Ibu diproduksi secara in-house atau ada pihak ketiga, Bu? Tidak ada pihak ketiga. Berarti Ibu sendiri, Bu ya? Sendiri, terus kami ada kelompok sudah terbentuk koperasi juga. Oke, berarti di sini termasuk koperasi ya, Bu? Ya, koperasi UMKM. Nah, saya mau tanya juga, Bu, bagaimana proses produksi dirancang untuk memenuhi permintaan pasar? Kan tentunya pasti banyak permintaan dari pasar kan, Bu. Itu bagaimana Ibu memproduksinya itu? Kalau alhamdulillah kalau jamur ini potensi pasarnya, karena potensi pasar Sumatera Selatan khususnya masih kurang. Kami terkendalanya di permodalan. Kalau sumber daya SDM-nya paham, bahan baku ada, tapi tergantung di permodalan sekarang. Tapi kalau potensi pasar masih kekurangan Sumatera Selatan. Selanjutnya, Bu ya, bagaimana Ibu mengatur strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produk di sini, Bu? Strategi apa, Bu, yang Ibu laksanakan di sini untuk produksi? Langkah-langkah kami untuk dari sini, kami kan di pasar kami sudah mempunyai pasar induk kan Jakabaring. Di Jakabaring ya, Bu? Ya, Jakabaring, pasar induk Jakabaring. Langkah kami ke depan ini, kami kan perlu permodalan. Nah, jadi kami berharap penuh untuk sekarang kami juga pengurus koperasi KDMP, Koperasi Merah Putih. Harapan kami, berhubung kami perlu modal, jangan terlalu lama merealisasikan dana itu. UMKM. Harapan kami, kebenaran ini kan bisa dipublikasi nanti kan. Karena di Desa Bikis terkendala di permodalan, usahanya tetap guna. Berarti strategi kami mengharapkan untuk produksi efisiensi tadi mengharapkan modal. Ya. Baik, Bu, selanjutnya saya mau tanya, Bu, di sini kan ada distribusi ya, Bu. Bagaimana proses produk didistribusikan dari pabrik Ibu, dari tempat produksi ke pengecer atau pelanggan, Bu? Ibu menggunakan pengecer atau tidak di sini? Tidak, kami alhamdulillah kami kan sudah terbentuk koperasi. Koperasi sudah mempunyai anggota 31 anggota. Nah, 31 anggota itu terus bahan bakunya kami stok dari koperasi. Jadi anggota-anggota itu ngambil di koperasi. Terus hasil panennya juga setor ke koperasi. Berarti memang sudah ada rantai distribusi ya, Bu, di sini ya. Jadi kami sudah menyatu di koperasi. Bahan baku dari koperasi, terus hasil panen juga masuk ke koperasi. Oke, selanjutnya, Bu, di sini apakah Ibu menggunakan distributor regional atau langsung ke pengecer? Berarti tidak pengecer, berarti langsung ya? Iya, langsung. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu di sini kan Ibu langsung ke koperasi. Kriteria Ibu dalam memilih mitra koperasi itu seperti apa? Karena anggota kami memilih yang menekuni dan mencintai jamur tiram. Berarti Ibu di sini tidak menggunakan pengecer ya, Bu ya? Tidak. Nah, di sini ada konsumen akhir, Bu. Siapa target konsumen utama produk Ibu, Bu? Produk jamur, yang pastinya masyarakat, ibu-ibu
Itu kan karena bahan baku lauk istilahnya. Iya. Jadi ibu-ibu target kami, tapi kami juga ada target kedepannya Desa Bikis ingin menjadikan destinasi agrowisata jamur. Di sini. Itu untuk kedepannya Bu. Oke. Di sini selanjutnya Bu, pertanyaannya bagaimana Ibu memahami kebutuhan dan perilaku konsumen? Memahami perilaku konsumen Terhadap kebutuhan jamur itu bagaimana atas? kalau jamur ini ya terus terang aja dari kalangan anak-anak sampai ada ibu-ibu semuanya senang. Oh, oke. Karena dia semua kalangan, semua ya, Bu, ya? kalangan, anak-anak muda, anak-anak kecil, kalau produknya kan bisa dibikin sate, bisa dibikin nugget. Jadi kalangan semuanya kayaknya makan jamur, apalagi yang vegetarian. Oh, betul. Nah, Vegetarian. ya. Iya, Bu. Nah, di sini kan ada mekanisme Bu. Ibu sering nggak Bu mendapatkan feedback dari pelanggan atau ucapan bahwa produk Ibu sangat bagus, terus jamurnya itu besar-besar atau bagaimana? Pasti sering ya Bu ya? Ya, sering. Kalau kami kan bermitranya, alhamdulillah sekarang udah sampai ke Pagar Alam, ke Lahar, Marini, Palembang. Katanya punya kami itu bobot jamurnya berat. Oh, bobot jamur berat. Karena kami pakai nutrisi yang tinggi. Itu keistimewaan jamur kami. Nah, di sini selanjutnya Bu, ini ada identifikasi aliran dalam rantai pasok Bu ya. Di sini kan bagaimana produk berpindah dari pemasok ke pabrik lalu ke distributor atau pengecer. Itu bagaimana Bu? Itu kan pasti ada pemasokan untuk bahan-bahan. Itu bagaimana Bu? Apakah Ibu menghubungi secara langsung atau bagaimana, atau ada jadwal-jadwalnya Bu? Nah, kami kalau bahan baku masih banyak sekarang, tapi kami langsung menghubungi pabrik-pabrik. Oke, berarti langsung Pabrik kayu. Tidak pakai pihak ketiga. Lanjut ya Bu. Apakah ada tantangan logistik Bu dalam pengiriman produk ke konsumen akhir? Kan Ibu pasti menjual kan Bu ini. Ada Jamurnya. tantangannya? Ada tantangannya nggak Bu ke konsumen akhir? Itu tantangannya apa aja? Kalau sampai sekarang nggak ada tantangan, lancar-lancar. Lancar, Baik ya? pembayarannya lancar, Lancar. baik pesanan-pesanan juga lancar karena tadi masih kekurangan jamur. Oh iya, Masih berarti kekurangan, jadi potensi pasarnya masih luas. besar, luas. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Terus tidak ada kendala. Di sini pertanyaan selanjutnya itu aliran informasi ya Bu. Bagaimana permintaan pelanggan Bu disampaikan dari pengecer ke produsen? Ini kan tidak menggunakan pengecer. Berarti itu permintaan pelanggan itu kadang nelpon langsung ya Ibu, atau sudah tahu bahwa Ibu setiap hari selalu sedia jamur? Yang pastinya kami udah setiap hari ada. Terus pelanggan kami sudah pelanggan tetap. Mau tidak mau kami isi gitu. Pelanggan tetap ya Bu. Kalau nyari pelanggan, kalau nyari pembeli banyak. Banyak benar yang banyak, tapi kalau produsen menjaga ya? pelanggan yang susah. Oh iya Jadi iya. kami jaga di pelanggan. Oke. Selanjutnya ya Bu ya. Ibu bagaimana di sini kan ada sistem informasi yang digunakan untuk memantau stok atau memprediksi permintaan itu. Ibu memantau stoknya dari mana? Itu bagaimana? Kalau kami ini, kalau jamur ini di anggota kan, mantau di anggota kan, karena itu udah tiap hari ada, bisa diprediksi per bulannya. Kami kalau cuacanya bagus, mendung, hujan berarti banyak. Oh, Kalau cuacanya panas kurang. kurang. Oh oke. Selanjutnya ya Bu, seberapa sering Bu pemasok atau produsen berkoordinasi untuk berbagi informasi? Pasti sering ya Bu ya? Sering. Setiap hari pasti ya? Ya pasti kami bertatap muka. Oke, selanjutnya ini ada aliran keuangan Bu. Saya mau tanya, bagaimana pembayaran dilakukan Bu dari pelanggan ke Ibu? Itu Cash. bagaimana? Cash ya Bu ya? Oke, cash. Apakah Ibu ada strategi khusus untuk mengelola arus kas dalam rantai pasok? Itu bagaimana Bu? Kami mengelola dana yang ada, kami diberikan bahan baku. Kan bergulir mereka yang pakai. Oke, berarti bahan baku itu diberikan ya Bu ya? Ya, kami menyediakan bahan baku. Ini selanjutnya, nah di sini apakah ada tantangan Bu dalam pembiayaan atau negosiasi harga di sepanjang rantai pasok Bu? Kalau sekarang masalah harga jamur, alhamdulillah kami berapa tahun ini jamur nggak pernah turun harga, bahkan naik harga. Berapa Bu itu harganya Bu? Harga kami di anggota sekarang 20.000, kami ngoper 24.000. Berarti mencapai Harga agen kami. agen ini ya, Ya. 20.000 ini agen ya Bu? Ya, enggak, harga agen kami beli di petani itu. Oh. Harga kami sebagai agen 24.000. Oke, 24.000. Oke. Dari mulai berdirinya jamur dulu 13.000. Berarti sudah maju ya Bu? Ya jauh, udah hampir 100% lah naiknya. 80%. Baik Bu, selanjutnya saya mau tanya efisiensi operasional. Di sini apakah Ibu memiliki strategi untuk mengurangi biaya distribusi tanpa mengorbankan kualitas? Ada tidak? Tidak ada. Tidak Kami ada, bahkan ya? menjaga kualitas. Kualitas tetap nomor satu ya Bu? Tetap ya? nomor satu kualitas. Kualitas nomor satu. Nah selanjutnya, bagaimana Ibu mengelola resiko keterlambatan atau gangguan dalam rantai pasok? Tadi Bu itu tidak ada ya Bu ya? Tidak ada. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, bahan baku lancar, pemasaran lancar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu apakah ada upaya untuk mengoptimalkan jalur pengiriman produk Bu? Tidak ada strategi karena kami antar sendiri, kendaraan sendiri, pelanggan punya sendiri. Tapi itu alhamdulillah lancar terus ya Bu? Iya, lancar. Alhamdulillah lancar. Jadi istilahnya kalau macet apa nunggu mobil kan ini nggak kami bawa sendiri, kendaraan sendiri. Oke, di sini selanjutnya efektivitas dalam memenuhi permintaan ya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa produk tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Mengatasi. Kalau untuk sekarang ini sih kami misalnya produk kami dikit misalnya ada permintaan banyak, kami minta ambil dari kemitraan Kemitraan luar kota. luar kota, sudah bergabung ke luar kota. Ya, kami ambil di Tugu Mulyo. Evaluasi. Di sini apa? Bagaimana Ibu mengevaluasi kinerja rantai pasok keseluruhan? Apakah dari semua yang dikirimkan ke pasar itu atau ada masalah? Terus Ibu evaluasi atau tidak ada masalah di situ? Nggak ada ya? Lancar benar ya ya. Bu ya? Lancar. Produk istilahnya yang terbuang nggak ada. Berarti memang benar-benar lancar di sini. Nah di sini apakah Ibu menggunakan teknologi Bu untuk meningkatkan efisiensi? Teknologi apa Bu di sini dipakai? Tidak ada. Masih manual. Selanjutnya, apa rencana jangka panjang Bu untuk produk Ibu ini? Rencana ke depannya itu apa? Rencana ke depan budidaya jamur tiram.
rencana kami ke depan yang pastinya meningkatkan kualitas dan menambah permodalan untuk anggota, memperluas jaringan pasar, terutama kami langkah kami ke depan untuk mensejahterakan anggota. Iya benar Ibu ya, UMKM Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu di sini ada mode transportasi yang digunakan ini, Ibu biasanya menggunakan apa Bu? Truk, mobil atau Carry, apa? mobil Mobil carry. Apakah di sini kombinasi beberapa mode transportasi tidak ya Bu ya? Hanya menggunakan carry ya? Oke, selanjutnya karakteristik produk Bu. Apakah sifat produk Ibu misalnya mudah rusak atau tahan lama Bu di sini? Kami jamurnya kan, karena kami jamur segar itu kualitas kami bagus. Alhamdulillah jamur kami itu teksturnya kenyal. Ini mudah rusak tahan lama tidak Bu dalam proses pengiriman ya Bu? Kalau dalam 2 hari masih aman. Oh, dalam 2 hari aman. Tapi kan ini pengiriman tidak lama ya Bu ya? Ya, karena juga jamur itu kan dari bangsa pasar, dari konsumennya udah tahu gimana cara menggunakan jamur kan. Jadi alhamdulillah pasar tetap terjalin dengan baik. Selanjutnya, di sini apakah Ibu produk jamurnya itu memerlukan penanganan khusus seperti kontrol suhu Bu di sini? Pasti Pasti kontrol ya. suhu, kami pakai ngatur suhu karena suhu jamur itu tepatnya itu di 28 derajat. Iya, 28 derajat. Ya. Ini untuk biaya ya Bu? Seberapa besar biaya transportasi Bu? Mempengaruhi keputusan pemilihan mode transportasi. Itu lumayan besar atau tidak? Tidaknya standar. Standar itu sekitar berapa Bu? Kalau itu tadi kami kan bawa sendiri, kendaraan sendiri kami hitung berapa biaya dari penjualan, kami tidak bisa berhitung membayar petani. Oh, oke. Berarti termasuk biayanya itu standar ya Bu ya? Standar. Ini paling kemungkinan hanya minyak mobil. Ya. Oke. Itu juga tidak diberatkan di anggota kan, kami jual sendiri secara kami sendiri yang dapat keuntungan bagi anggota, tidak harga putus. Oh, oke. Selanjutnya ya Bu, kecepatan dan ketepatan waktu di sini. Ibu, seberapa penting kecepatan pengiriman Bu? Sangat penting tentunya ya. Sangat penting karena kita pelanggan itu jamnya beda-beda. Oh, jamnya berbeda. Jadi kami standby terus di jam mereka tuh pasti ada. Selanjutnya Bu, lokasi dan jaraknya Bu. Ini berapa Bu? Berapa jaraknya? Dari lokasi mana? Dari lokasi sini ke Pasar. Pasar. Sekitaran berapa ya? 70 km. Apakah ada tantangan logistik Bu untuk mengakses wilayahnya yang terpencil? Tidak ya? Tidak. Karena ini rata-rata di kota-kota dijual ya. Hotelan. Di sini ada keandalan dan risiko Bu. Bagaimana Ibu mengevaluasi keandalan setiap mode transportasi? Itu apakah Ibu mungkin menambah transportasinya atau bagaimana? Untuk sekarang masih cukup Masih transportasi cukup. yang ada. Di sini tidak ada pihak ketiga ya Bu? Pihak ketiga perbankan. Aplikasi modal. Oke. Tapi untuk transportasi tidak ada Bu? Tidak ada. Ini sendiri. Sudah punya sendiri. Ya. Nah di sini Ibu selama transportasi ini ya Bu, apakah ada produk yang rusak atau hilang Bu? Pernah nggak? Tidak pernah. Aman ya Bu ya? Nah, selanjutnya teknologi Bu. Apakah Ibu menggunakan teknologi untuk memantau transportasi atau GPS atau seperti itu? Tidak ada ya. Oke. Selanjutnya di sini bagaimana Ibu mengatur jadwal transportasinya Bu? Kelancaran. Itu bagaimana Bu jadwalnya? Apakah pagi, jam berapa? Jadwal keberangkatan habis sholat maghrib. Oh, habis sholat maghrib ya Bu ya? Karena pasarnya malam. Oh, pasar malam. Selanjutnya di sini koneksi transportasi dengan pelanggan. Bagaimana Ibu memastikan produk sampai dalam kondisi baik Bu? Sampai ke pelanggan itu bagaimana? Tentunya di mobil itu apakah ada teknik-teknik khusus Bu? Kalau untuk sekarang tidak ada kendala, karena kami juga pelanggan tidak pernah komplain gitu. Oh iya, berarti aman. Aman. Tapi kalau dia komplain ya ini nggak pernah ada yang komplain. Alhamdulillah ya Bu ya. Puas ya Bu di sini ya? Wah.